Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, peretasan terhadap jaringan internal lembaga negara kembali terjadi. Kali ini, peretas diduga menyerang jaringan Polri. Akun Twitter @son1x666 membagikan 2 tautan untuk mengunduh file data masing-masing berukuran 10,27 MB dan mengklaim berisi 28.000 data personel polisi. Dugaan peretasan dan pencurian data milik lembaga negara kembali terjadi. Kali ini peretas diduga menyerang jaringan Polri, mencuri data personil polisi, serta menyebarkannya di media sosial. Dugaan peretasan ini diketahui dari salah satu unggahan akun Twitter @sun1x666 yang membagikan 2 tautan untuk mengunduh file data, masing-masing berukuran 10,27 MB. Akun tersebut mengklaim memiliki data 28.000 personel polisi. Saat ini akun Twitter tersebut telah ditangguhkan. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo menyatakan, polisi tengah mengusut dugaan peretasan data Polri. Kepada Kompas.com, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, sedang ditangani oleh Ditipid Siber Bareskrim. Nanti kalau sudah ada update-nya, diinfokan. Pengamat keamanan siber Pratama Persada menyebut, peretasan terhadap website Polri sudah berulang kali terjadi. Untuk itu, Polri harus mulai memikirkan keamanan sibernya, mulai dari teknologi, sumber daya manusia, hingga tata kelola. Polri diretas. Ini bukan pertama kali, sudah berkali-kali kejadian situs Polri diretas oleh hacker. Menurut saya ini adalah pelajaran bahwa Polri harus mulai serius memikirkan tentang keamanan cyber, harus mulai serius bagaimana bisa mengamankan sistemnya dengan baik. Harus dicek benar dari mulai teknologinya, kemudian mulai dari SDM-nya, dari tata kelolanya, itu harus dibuat dengan benar. Sebelumnya sejumlah laman lembaga negara diduga diretas. Di antaranya laman info pemilu KPU pada 29 Juni 2018. Laman Kemendagri 22 September 2019, laman DPR pada 5 Oktober 2020, laman Sekretariat Kabinet 31 Juli 2021, serta laman Pusmanas BSSN pada 25 Oktober 2021. Anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Akbar Syahfikarno Laksono mengatakan, sistem keamanan digital Indonesia masih sangat lemah hingga mudah diretas. Ditambah lagi, belum adanya payung hukum terkait perlindungan data pribadi. Masih lemahnya sistem penyimpanan kita, jadi masih mudah rentan di hack dan juga kurang perhatian daripada operatornya itu sendiri untuk tidak mengupgrade sistemnya, tidak membangun firewall dengan baik, ya, dan juga jaringannya pun juga mudah untuk segera dimasuki sehingga bisa dicuri data-data tersebut. Ditambah juga masih lemahnya sistem penegakan hukum dikarenakan payung hukumnya tentang penyimpanan data pribadi ini belum selesai juga. Dugaan peretas yang menyerang institusi Polri menjadi alarm bagi lembaga-lembaga negara untuk semakin meningkatkan sistem keamanan digitalnya agar tidak mudah dibobol. Tim Liputan, Kompas TV. Jaringan Polri diduga diretas. Bagaimana bisa? Serentan itukah sistem keamanan siber di negara kita? Kami akan bahas bersama Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Abdul Haris Almasyari, serta Chairman Communication and Information System Security Research Center atau CISREC, Pratama Persada. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Saya ke Pak Benny lebih dulu. Pak Benny, apa tanggapan Anda soal dugaan bocornya data dari 28.000 personel polisi ini? Yang pertama tentunya dengan munculnya berita ini kami sudah berkoordinasi dengan internal Polri yang pada intinya kita semua harus bersabar karena sedang proses penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber. Tentunya bekerja sama dengan instansi terkait yang menangani masalah ini. Nah, dalam konteks ini, kasus ini kiranya bisa menjadi bahan untuk evaluasi ke depan, khususnya satuan kerja yang mereka membuat pusat data sendiri. Ini perlu bagaimana
dipastikan bahwa keamanannya maksimal. Kita semua tahu kalau sudah bicara teknologi itu kan ada pepatah mengatakan di atas langit masih ada langit. Ketika satu teknologi muncul, maka jaringan kejahatan itu serta-merta mempelajari titik lemahnya di mana, kemudian mereka akan berusaha untuk mengatasi ataupun memanfaatkan ataupun membobol. Inilah yang sebetulnya ketika terjadi peristiwa sesegera mungkin perlu dilakukan evaluasi. Oke, saya beralih dulu ke Pak Abdul karena tampaknya komunikasi kita dengan Pak Beni tidak terlalu clear. Saya minta tolong teman-teman untuk dicek sekali lagi hubungan komunikasi dengan Pak Beni. Tapi Pak Abdul, ini kan begini. Sebelumnya itu kan banyak sekali kita dengar ada peretasan, tapi biasanya peretasan kepada perusahaan-perusahaan swasta, startup begitu yang banyak. Nah, belakangan ini deretan lembaga negara juga banyak yang diretas. Kini giliran Polri. Tanggapan Anda apa, Pak Abdul? Yang pertama saya prihatin sampai Polri pun bisa diretas. Tapi memang ada kaidah dasar dalam dunia cyber bahwa tidak ada satupun yang berhak mengklaim jaringan dia aman itu. Memang tidak ada yang aman 100%. Oleh karenanya para pengelola data, para pengelola cyber web dalam hal ini betul-betul harus selalu mengupdate dan meningkatkan security network-nya. Tidak terkecuali apalagi lembaga seperti polisi. Kemarin baru saja BSSN. Ya. Bayangkan Badan Cyber malah kebobol juga. Betul. Kemarin Badan Cybernya sekarang penegak hukumnya begitu ya? Iya, dan kalau para pengelola data ini tidak betul-betul berbenah, mengupdate setiap saat itu ya pasti akan akan berpeluang untuk terjadi peretasan yang jadi kayak mainan jadinya. Gitu. Oke, Pak Beni, tapi kalau menurut Anda sepanjang yang Anda tahu sistem keamanan jaringan siber di kepolisian itu seperti apa sih? Jadi sistem keamanan ini mereka mendesain awal berbagai macam sudah dilakukan supaya secara maksimal. Tetapi sekali lagi para hacker ini kan selalu mempelajari lemah ataupun selalu belajar untuk bisa mengatasi atau membobol. Oke. Sebentar, Pak Beni, mohon maaf karena kami tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Mungkin bisa dihubungi ulang oleh teman-teman yang ada di studio supaya kami bisa mendengar dengan clear suara dari Pak Beni Mamoto. Baik, saya beralih dulu ke Pak Abdul. Pak Abdul, pertanyaan yang sama seperti tadi yang saya sampaikan ke Pak Beni. Sepanjang yang Anda tahu, pengamanan sistem jaringan di kepolisian itu seperti apa sih? Terus terang saya tidak tahu sistem pengamanannya, tapi ketika bisa dibobol itu artinya berarti rentan, tidak kuat. Tuntutannya harus diupdate setiap saat dan harus ditangani dengan tadi teknologinya diperbaiki, SDM-nya juga harus diperbaiki, dan kemudian tata kelolanya juga diperbaiki. Saya sepakat dengan statement Pak Pratama tadi. Memang 3 hal itu yang harus diperhatikan. Tidak sekedar teknologi saja, tapi SDM-nya juga harus betul-betul di-update begitu ya, di-upgrade demikian. Oke, Bung Pratama, ini kan kemarin setelah banyak yang mendengar bahwa data personel polisi saja diretas, yang jadi pertanyaan adalah kalau polisi saja bisa diretas, apa kabar kita yang rakyat jelata, ibaratnya seperti itu. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini? Ya benar. Jadi dari catatan kita ini sudah berkali-kali nih Polri diretas. Mulai dari tahun 2015 itu halaman polri.go.id di-face. Saat itu lagi ramai dengan KPK kan. Jadi ada tagar save KPK di halaman utamanya Polri. Kemudian 28 Desember 2019 itu subdomainnya Barreskrim Polri juga di-face gitu. Di situ ada foto Novel Baswedan. Kemudian tanggal 15 Juni 2020 itu juga ditemukan data di internet nomor induk kependudukan anggota Polri, kartu keluarga, nama lengkap, sampai riwayat tulis dan lain-lain juga bocor di internet. Kemudian tanggal 19 Juni 2021 itu database personel Polri itu masih diperjualbelikan di forum internet Red Forum. Sampai detik ini pun masih ada di sana. Belum di take down gitu. Pelakunya adalah Star 12N. Kemudian tanggal 18 Oktober
2021 terdeteksi beberapa situs Polri, situs resmi Polri digunakan, diretas oleh situs judi online dan digunakan sebagai landing page. Padahal saat itu Polri baru melakukan penangkapan 19 pelaku peretasan website yang digunakan untuk judi online. Ternyata Polri juga kena di situ. Kemudian di tanggal 17 November 2020 ini 28.000 data Polri bocor, di mana di dalamnya itu data pelanggaran dari personel Polri. Nah ini menurut saya kok kurang belajar begitu. Begitu seringnya peretasan yang terjadi di Polri, begitu harusnya menjadi pelajaran bahwa cyber security, keamanan informasi harusnya menjadi prioritas gitu. Karena saya tahu ini Pak Kapolri-nya ini baik, karena saya dulu berteman ketika beliau masih jadi Karopers di Polda Metro. Pertama kali kita membuat ujian masuk polisi itu dengan digital gitu. Yeah. Nah harusnya ini menjadi pelajaran bahwa ketika semuanya go digital, tadi Pak Haris sudah bilang, ini ada kerawanan di sana gitu. Apalagi kita tahu di Polri ini ada banyak sekali aplikasi. Ada 800 lebih aplikasi yang ada di Polri begitu, yang digunakan untuk seluruh kepolisian seluruh daerah di Indonesia gitu. Yeah, yeah. Nah, kalau misalkan mau benar gitu, keamanan maksimal itu bukan hanya di pusat tapi di daerah juga. Jangan di pusatnya maksimalkan, dibuat hebat, tetapi ketika di polda-polda tidak dimaksimalkan, tidak diamankan dengan maksimal begitu. Karena hacker ini dia itu bisa masuk ke dalam sistem. Kebanyakan bukan karena hackernya pinter gitu, tapi karena sistemnya yang lemah gitu. Nah, hacker itu selalu mencari titik sistem yang lemah gitu. Contohnya misalkan Polda Sultra gitu. Ternyata Polda Sultra juga berhasil dihack dan data-data di servernya Polda Sultra ternyata juga dipublish di internet begitu. Okay. Nah, oleh karena itu kalau mau ngamanin ini seperti rantai nih sebenarnya. Semuanya pakai rantai besi tapi ada satu yang pakai kabel tip gitu. Ya nggak ada gunanya walaupun nyangkut gitu, Mbak Sofi. Baik, jadi sebenarnya data apa saja sih yang diduga bocor? Tadi Pak Bung Pratama sudah sempat bilang katanya ada beberapa data pelanggaran personel Polri, tapi apa saja data-data yang bocor akan dijawab sesaat lagi. Tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam segera kembali.